Oke, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah ada berapa? Saya cek dulu. Oh, sudah ada 16 orang. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita bicara mengenai manajemen project ya. Bagaimana sampai kepada cara mengukur, melakukan proyeksi ke 5 tahun kemarin contohnya. Hari ini kita akan bahas mengenai infrastruktur. Secara sederhana, kalau dilihat dari rencana pengajaran dari RPS atau silabusnya, kita membahasnya itu sampai ke cloud computing. Jadi kalau saya ceritakan secara singkat, zaman sekarang itu misalkan beberapa proyek informasi, para pebisnisnya itu tidak mau repot-repot dengan infrastruktur. Misalkan dia fokusnya ke IoT, daripada repot-repot yang mengurusi servernya, mengurusi hardware-nya, lebih baik mereka menyewa cloud computing. Jadi fokusnya lebih banyak kepada bisnis. Jadi kalau bisnisnya mengenai IoT, ya dia tinggal pasang aplikasinya di cloud, dia tidak perlu memikirkan berapa RAM, berapa kecepatan server, kemudian datanya berapa, dia nggak perlu repot-repot. Zaman sekarang infrastruktur seperti itu. Itu adalah proyek yang kita berikan kepada cloud. Tapi juga ada perusahaan-perusahaan yang tidak ingin semuanya di cloud. Misalkan kalau data, dia khawatir datanya nanti terkunci. Misalkan pada saat provider dari cloud itu menaikkan harga, dia khawatir nanti datanya tidak bisa di backup atau tidak bisa kembali. Jadi dia melakukan hybrid. Datanya ada di server lokalnya, kemudian sistemnya ada atau aplikasinya ada di dalam cloud. Nah, itu merupakan tren perkembangan dari infrastruktur saat ini. Bahkan mungkin mahasiswa sudah pernah dengar mungkin ya, ada yang disebut dengan Amazon Web Service ya, ada Microsoft Azure. Mungkin kalau yang sekarang lagi ramai adalah Google Cloud Platform GCP. Hari ini saya banyak memberikan diskusi mengenai GCP ya. Jadi karena Google Cloud Platform ini termasuk yang lebih sederhana ya dibandingkan dengan yang lainnya dan harganya lebih murah. Sehingga banyak sekarang mahasiswa yang belajar Google Cloud Platform. Kayak kalau di sini ada yang tertarik ya belajar sendiri ya. Cari webinar yang ada, seminar-seminar tentang platform, pelatihan, workshop, atau lihat di YouTube bagaimana sih namanya cloud. Jadi infrastruktur itu zaman sekarang para pebisnis tinggal mau repot, jadi tinggal sewa cloud, mereka lebih banyak fokusnya ke aplikasi. Tapi karena kita S1, kita harus tahu dasar-dasar dari infrastruktur. Supaya nanti kalau kita membuat kajian di tugas akhir, di proposal proyek manajemen, kita bisa bisa tahu bagaimana sejarahnya, bagaimana teorinya, kemudian cara berpikirnya, apa fenomena-fenomena yang ada di dalam pembuatan infrastruktur, ya seperti itu. Karena S1 kan kemampuan analisisnya harus melihat dari bagian hulu sampai ke hilir. Dari bagian dasar teori sampai kepada implementasi. Jadi hari ini kita akan belajar teorinya, sedangkan trennya tadi sudah saya ceritakan yang saat ini ya. Kita belajar teorinya apa sih buat infrastruktur, kemudian bagaimana cara berpikirnya, ya karena penelitian dari sistem informasi banyaknya adalah kualitatif. Jadi kita bisa melihat bagaimana sejarah sampai kepada keterbaruan atau novelty dari suatu penelitian tugas akhir informasi. Oke, itu dasarnya ya. Jadi secara silabus ujungnya adalah cloud computing. Tapi supaya kita menyamakan persepsi, mungkin di mata kuliah yang sudah pernah diajarkan tentang infrastruktur, hari ini kita akan samakan pengetahuan kita mengenai apa sih yang disebut dengan infrastruktur. Dan saya akan sharingkan dulu slide-nya. Ada yang mau tanya ke Mas sampai sini? Mungkin mata kuliah apa ya yang
sudah memberikan kajian tentang infrastruktur, mungkin di tingkat 1 kali ya. Diberitahukan ada hardware-nya apa, software, jaringannya, network-nya, seperti itu. Kita akan kaji mungkin hari ini lebih dalam ya. Oke, kita akan masuk ke slide-nya. Hari ini yang mau sambil ngopi silakan ya. Mungkin juga ada yang baru bangun di pagi-pagi hari, tidak masalah ya. Hari ini memang cuacanya enak. Tapi nanti pada saat kita foto bersama ya usahakan sudah beres semuanya. Kita kuliah sampai jam 9 kira-kira ya. Oke, sambil menunggu tampilannya muncul. Oke, kita tunggu sebentar ya, lagi load dulu. Oke, ini adalah judulnya, judul dari materi kuliah hari ini, mengelola infrastruktur teknologi informasi pada proyek informasi. Ini bagian yang kedua dari pertemuan yang di minggu lalu. Ada yang tanya channel saya apa? Ini channel saya itu namanya Pak Dosen Jalan-Jalan ya. Jadi kalau cari di internet, kalau cari di YouTube ya, ini channel saya. Ada yang nanya kalau mau like silahkan. Kalau kita lihat dari beberapa proyek informasi atau dari fasilitas yang sudah berjalan, masalah yang sering muncul pada kajian infrastruktur itu karena ada infrastruktur yang redundant. Redundant berarti duplikasi dengan fungsi yang sama. Salah tidak salah, cuma uangnya kan sayang ya. Jumlah dari uangnya akan menambah kepada total cost ownership, jika pemiliknya merasa uangnya sayang. Ada hardware atau bahkan sampai software yang fungsinya sama tapi dibeli 2 kali ya, mungkin itu jadi masalah bagi para owner. Dan bagi para pengguna juga masalah karena jadi bingung ada 2 hardware atau 2 software yang sama. Kemudian di sini kita terkadang kalau terlalu banyak infrastrukturnya, kita tidak bisa lihat di mana posisi datanya di server yang mana, kita tidak tahu. Kemudian kita tidak tahu bagaimana kondisinya, apakah kondisi terpelihara, rusak, diperbaiki, karena terlalu banyak. Apalagi kalau perusahaan sudah punya anak cabang di beberapa perusahaan, punya hardware-nya, punya software-nya, belum juga dengan prasarana bangunan fisik, kadang-kadang kita tidak tahu di mana data kita, bagaimana kondisi server. Kemudian dari sisi pemilik modal itu ingin bertanya, saya sudah keluar uang dengan total yang disebut dengan total cost ownership, itu apa untungnya, apa benefit, apa keuntungan setelah saya menambah server, untungnya apa, bagaimana saya bisa memperoleh keuangan kembali, yaitu return of investment, ROI-nya itu kapan misalkan. Jadi bisa mereka bertanya, apalagi kalau kita menambah hardware ya, menambah server, menambah external hard disk, menambah data SAS atau NAS yang itu merupakan tambahan backup external hard disk pada server. Nanti soalnya kan bertanya, kalau bertambah apa untungnya, apakah menambah keuntungan value bisnisnya. Nah, itu ada juga beberapa infrastruktur yang spesifikasinya sudah tidak bisa menangani beban yang berjalan ya.
Jadi karena tidak ada planning di sini, seorang security informasi harus punya kemampuan mengelola mulai dari sekarang proyeksi ke beberapa tahun ke depan, apakah spesifikasinya masih sesuai dengan beban operasional yang digunakan ya. Nanti kalau aplikasinya jadi rame, membludak, banyak yang pakai, apakah servernya masih bisa menangani, apakah kecepatannya masih cukup, jaringannya, itu kan kita harus bisa memprediksi. Memprediksi itu memperhitungkan bagaimana kondisi ekosistem pada saat 5 tahun ke depan. Ini biasanya nanti ilmu yang disebut dengan IT landscape yang memprediksi perubahan dari pertumbuhan beban. Kemudian aman, apakah aman secara fisik, aman dari virus misalkan, aman dari hacker ya. Apakah infrastruktur tersebut aman atau aman dari pencurian, ya. Gempa, major disaster itu bencana alam. Kemudian tadi kita sudah bicara di awal di pendahuluan mau pakai infrastrukturnya yang milik sendiri on-premise atau kita menggunakan cloud atau kita gabungan. Nah, itu masalah yang sering terjadi, terutama sebetulnya masalah utama di uang ya, karena ada uang untuk membeli di awal, uang pemeliharaan, kemudian untungnya apa. Ini biasanya bagian keuangan nih, total cost ownership, itu yang paling sering jadi masalah ya. Terutama kalau ada pemeliharaan, kalau pakai cloud mungkin pemeliharaannya nggak repot, karena dikelola oleh provider. Tapi kalau pakai alat sendiri, ya sering ada gangguan, server mati, zaman dulu sering server mati ya, zaman sekarang mungkin jarang. Server mati karena ada masalah, listrik PLN-nya mati kalau pakai server dipasang sendiri. Untung Unicom jarang mati servernya ya, kalau nggak gitu repot juga, sekarang lagi masa penerimaan mahasiswa baru ya. Kalau dilihat dari pengertian infrastruktur, ini macam-macam definisinya. Saya ambil dari berbagai macam definisi. Di sini ada mengatakan yang namanya infrastruktur yaitu terdiri dari peralatan, sistem, perangkat lunak, kemudian layanan yang digunakan bersama di seluruh organisasi. Ada juga yang mengatakan bahwa yang namanya infrastruktur merupakan komponen untuk memberikan layanan. Tidak peduli dia hardware, tidak peduli dia software, pokoknya dia membantu memberikan layanan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa yang namanya infrastruktur itu perangkat untuk mengembangkan, bukan hanya untuk operasional, tapi untuk mengembangkan, menguji, menyampaikan hasil, memonitoring, mengontrol, atau mendukung layanan informasi yang lain. Ini dua definisi diambil dari IT Infrastructure Library atau ITIL versi 2 dan versi 3. Yang versi 3 sekarang itu sudah membahas mengenai manajemen layanan dan juga manajemen aset. Sekarang ada yang terbaru, mungkin belum masuk ke kurikulum ya, kalau di S1. Di S2 mungkin sudah mengenai manajemen layanan dan manajemen aset dari IT versi 3. Kemudian juga mendefinisikan sebagai infrastruktur merupakan pendukung lingkungan komputasi, operasional, dan administratif yang terdistribusi. Ini berbicara kalau infrastrukturnya itu ada di berbagai tempat. Misalkan kalau kita men-searching satu keyword di Google, itu Google akan mencari ke berbagai servernya yang ada di berbagai negara. Dari server utama, kalau tidak ketemu, dia akan turun levelnya ke server antar negara dan ke server lokal. Jadi kalau kita bayangkan keyword yang kita berikan kepada mesin pencari Google, itu ngambil datanya dari berbagai negara, dari berbagai tempat. Nah, inilah yang disebut dengan lingkungan komputasi operasional. Jadi dalam sekian detik, itu sudah data kita sudah datang dari berbagai negara. Kemudian ada juga yang disebut sebagai layanan bersama yang harus handal, jadi jangan sampai gagal. Infrastruktur itu harus handal, harus punya reliabilitas, kehandalan jangan sampai gagal, karena merupakan satu dasar atau fondasi dari perusahaan. Jadi perusahaan yang kuat, berarti infrastruktur juga bagus. Ini terpikirkan setelah yang namanya perusahaan kita sebut dengan enterprise. Jadi kalau zaman dulu perusahaan disebut dengan company biasa ya, tidak disebut dengan enterprise. Setelah dia menggunakan IT sebagai ujung tombaknya, kita sebutlah dia sebagai enterprise. Ya. Itu
Itu sejarahnya. Mungkin sekitar tahun 92 ya kalimat enterprise ini muncul. Mahasiswa sudah lahir belum tahun 92 ya? Ini angkatan paling muda tahun berapa ya? Kelahiran tahun berapa mungkin kalau saya boleh tahu di sini. 2001, Pak. 2001. Oh, berarti sudah melampaui zaman enterprise ya, 2001. Oke. Jadi enterprise itu muncul kira-kira tahun 92 istilah itu menggantikan istilah perusahaan ya. Nah, kalau kita dekati yang namanya infrastruktur itu bisa kita anggap didekati, berarti kita anggap apa? Apakah kita anggap sebagai teknologi atau sebagai suatu platform layanan? Kalau zaman sekarang karena ada pengaruh dari cloud, kita menganggap bahwa infrastruktur itu merupakan suatu platform layanan. Berarti platform itu tempatnya atau areanya untuk melakukan layanan. Untuk layanan komputasi, ya, untuk telekomunikasi, sekarang sudah ada mobile, jadi muncul layanan telekomunikasi, layanan dari streaming, layanan dari manajemen data, aplikasi, atau merupakan layanan dari secara fisik, jadi fisik yang kita bisa kontrol di sini, kita bisa manage. Ya, macam-macam sebagai layanan untuk manajemen pengelolaan IT seperti sekarang. Kita bisa mengelola IT kita, kita bisa tahu bagaimana kinerja dari IT, kita bisa ukur layanan dari standar ya untuk training macam-macam. Jadi lebih banyak kepada suatu layanan. Teknologi penting, terutama kalau misalkan berhubungan dengan high-tech teknologi untuk telekomunikasi, untuk televisi, broadcasting itu juga penting sebagai teknologi. Nah, masuk ke teori yang paling dasar dari infrastruktur itu munculnya teori tahun 70-an dari hukum Moore. Jadi kata Moore disebutnya Moore Law yang berhubungan dengan kinerja. Kinerja semakin bagus, maka kita membutuhkan sumber daya yang semakin besar. Tetapi di sini kita lihat bahwa dulu pakai transistor, kalau sekarang mungkin yang kita pikirkan tidak pakai lagi transistor, pakai IC ya. Jadi kata Moore itu semakin tahun orang akan berpikir untuk mempercepat kecepatan komputasi supaya kinerjanya semakin bagus. Moore benar juga, karena sampai sekarang kan komputer berlomba-lomba mencari kecepatan. Bukan hanya komputer ya, mungkin infrastruktur yang berupa hard disk, pendukung, jaringan, mobile system, telekomunikasi, itu kan mencari kinerja yang semakin cepat. Itu yang namanya hukum Moore. Jadi kinerja akan semakin bertambah, itu merupakan suatu dorongan dari teknologi untuk mengevolusi infrastruktur. Kemudian ada ya, hukum yang disebut dengan hukum penyimpanan digital. Penyimpanan digital itu akan semakin besar dengan bertambahnya tahun. Sekarang sudah menggunakan sistem penyimpanan SSD, misalkan harganya lebih murah, kemudian menyimpannya bisa sampai 4 tera mungkin ya sekarang. Nah, kemudian teori yang ketiga dari hukum Metcalfe. Metcalfe ini juga sama, istrinya bercerita bahwa yang namanya sistem penyimpanan itu bisa 2 kali kecepatan dengan harga yang semakin murah. Jadi kecepatannya bertambah 2 kali, tetapi harganya semakin murah. Ya, sekarang kan harga flash disk murah ya. Dulu satu flash disk 32 GB itu sama dengan satu hard disk pada tahun 80-an, 90-an ya. Sekarang di abad sekarang itu menjadi satu flash disk yang kecil ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan harga ya. Jadi disebut dengan declining at communication cost atau biaya komunikasi semakin murah. Sekarang kita bisa mendapatkan film dengan kecepatan yang baik tapi harganya murah ya. Kita bisa nonton YouTube tanpa kita memikirkan berapa harga dan transmisi dari YouTube karena adanya internet. Nah, itulah merupakan teori-teori dasar yang harus diketahui kalau kita membuat suatu fenomena, misalkan kalau dibuat di latar belakang, kita bisa masukkan teori infrastruktur seperti ini. Latar belakangnya
bahwa secara tren misalkan biaya komunikasi semakin murah di era-era zaman sekarang. Apalagi sekarang bisa ada video conference pakai Zoom. Kita bisa seperti sekarang kita bisa diskusi dengan profesor di luar negeri yang jaraknya jauh sehingga lebih murah dibanding kita mengundang mereka ke sini. Kemudian ada teori yang mungkin cukup berat ya, yang disebut dengan model infrastruktur. Model ini digunakan oleh orang sistem informasi. Mungkin kalau informatika tidak pakai, kemudian kompetensi akuntansi dan sistem komputer tidak pakai. Tujuan dari model ini untuk memetakan jangan sampai ada bagian yang hilang. Jadi dikelompokkan menjadi satu gambar apa saja infrastruktur supaya jangan hilang. Berdasarkan manajemennya. Jadi bukan berdasarkan dari hardware, dari software, dari brandware. Tapi karena kita ada di mata kuliah manajemen informasi, maka model ini dipetakan berdasarkan manajemen. Mungkin ini baru ya. Jadi kita memanage misalkan apa saja yang menjadi fungsinya. Manajemen secara fungsional untuk prosesnya apa saja misalkan. Sebentar. Dan saya matikan dulu ya, supaya nggak mengganggu. Oke. Jadi model ini digunakan supaya kita mengelolanya tidak ada yang terlewatkan. Semuanya dikumpulkan jadi satu, melihatnya gampang. Hanya dengan satu kertas, satu gambar kita bisa tahu apa saja sih yang harus kita kelola. Jadi lebih mudah. Misalkan di bagian pertama ini ada, bentar saya ganti dulu layarnya. Ini. Oke, ganti dulu layarnya ya. Dari ini saya matikan dulu. Ya. Ya, di sini kita lihat bahwa ada bagian aplikasi, jadi semua aplikasi dikumpulkan. Maksudnya blok-blok ini supaya kita tahu, oh jangan sampai ada yang kelewat di dalam manajemen aplikasi apa saja. Misalkan aplikasi yang berhubungan dengan klien, ya. Ini mereka menggunakan browser apa, kita catat browsernya yang cocok untuk dipakai. Bagian office, bagian pengiriman dari kebutuhan perkantorannya, aplikasinya apa, ini sebutnya aplikasi building block. Kemudian yang berhubungan dengan aplikasi perusahaan, mau pakai apa ya, CRM, ERP-nya apa, ini kita catat. Ini merupakan model, jadi supaya kita tidak lupa. Namanya juga kan kita adalah orang yang mengelola seni informasi. Yang namanya mengelola jangan sampai ada yang kelewat. Nah, supaya tidak kelewat, dibuatlah model ini supaya kita membacanya gampang, tidak akan ada yang terlewat. Kemudian ada platform yang digunakan apa ya, misalnya kita platformnya pakai HTTP server ya, pakai misalkan Microsoft Internet Infrastructure Server, atau kita selain front end servernya kita misalkan kita bahas mengenai application server. Kalau ditanya Pak, apakah harus menghafal semuanya? Ya tidak usah, tapi kita tahu sebagai seorang informasi secara taktis kita tahu apa saja komponen-komponen yang harus kita kelola. Namanya juga kan mengelola ya. Mata kuliah kita namanya manajemen informasi, isinya mengelola. Di sisi server aplikasi mau pakai Java, mau pakai .NET ya. Kalau yang misalkan di sini kurang fasih atau kurang terbiasa ya gampang tinggal buka YouTube, belajar dari YouTube apa sih yang disebut dengan .NET ya. Mumpung masih muda, banyak sekali yang bisa kita pelajari ya. Red Hat, JBoss itu apa ya. Connectivity, apakah kita pakai FTP server? Ini biasanya kalau yang sudah belajar Cisco, kenal sekali. Apa yang disebut dengan FTP server. Kemudian bagaimana server yang disebut dengan ETL, Extraction, Transformation, and Load. Ini biasanya kita pakai kalau berhubungan dengan knowledge ya. Atau kita gunakan ESB, Enterprise Service Bus.
Misalkan kita gunakan Microsoft Beanstalk, ini juga sama sering jadikan acara workshop ya, Microsoft Beanstalk di sini. IBM MQ. Nah, database-nya mau pakai apa? Platform database. Kita harus tahu database-nya mau pakai apa. Apakah mau pakai Oracle, Relationship Database Management System, mau pakai IBM DB2, mau pakai Microsoft SQL. Mungkin kalau di tugas saya kita pakai Microsoft SQL. Tapi kalau kita masuk ke perusahaan, di enterprise, kita sudah pakai Oracle atau IBM DB2 ya. Atau mau pakai Postgre. Jadi kalau di sini ada yang suka dengan sistem pengolahan server, ya skillnya belajar sendiri. Kalau misalkan di kelas kurang, ya sekarang kita belajar sendiri. Lihat dari YouTube, ikut beberapa webinar, misalkan kita belajar namanya Postgre. Kemudian ada manajemen infrastruktur yang di bagian bawahnya. Kita akan tahu yang disebut dengan apa sih peralatan yang akan digunakan oleh pengguna kita. Ya, apakah peralatannya end user device-nya cuma pakai PC laptop saja atau pakai mobile device. Ada printer yang dipakai oleh user. Sistem operasinya mau pakai apa? Pakai Ubuntu, pakai Windows, ya, seperti apa. Bagaimana servernya? Tadi saya ceritakan mau pakai sistem penyimpanan, misalkan pakai DAS, ya, Direct Attached Storage. Ini penyimpanan cukup besar yang bisa kita beli buat ditambahkan di server ya. Atau mungkin teknologi yang lain ada yang disebut dengan NAS, Network Attached Storage, dan Storage Area Network. Ini teknologinya yang mungkin nama dari perusahaannya berbeda, memberikan istilahnya. Atau jaringannya apa saja, mau pakai router, ya, WAN-nya bagaimana, firewall-nya. Kalau di cloud computing, kita nggak peduli dengan firewall. Tapi kalau di sini ada orang yang jago-jago bidang firewall, ya daripada kita ke cloud computing, datanya kita simpan di perusahaan kita pakai data yang on-premise, karena mereka jago-jago di firewall. Tapi kalau kita nggak mau repot, ya kita taruh di cloud computing. Kemudian ada data center. Di sini kita harus mempersiapkan yang namanya data center itu. Saya geser supaya terlihat. Harus ada yang namanya UPS. Yes. Tiba-tiba listrik mati, bisa kita tangani. Kemudian ada ventilasi. Mungkin AC di sini ya. Kalau heating tidak terlalu perlu ya. Kalau di dalam server kita butuhkan air conditioning. Ada komputer racknya, ya, ada ruangannya, fisiknya supaya melindungi jangan sampai server dicuri orang, misalkan ya. Nah itu merupakan model. Nah dalam model tersebut ada yang bagian yang non fungsional. Non fungsional berarti dia mengelola secara kontinu, secara rutin, bukan hanya berhubungan dengan IT, tapi yang memastikan bahwa fungsi-fungsi itu berjalan. Jadi kalau disebut dengan non fungsional berarti memastikan fungsi-fungsi tersebut berjalan. Itu adalah bagian yang gambar sebelah kanan ini. Nah, ini disebut dengan non-fungsional, berarti dia memastikan fungsi-fungsi tadi berjalan. Yang non-fungsional itu atributnya ada kehandalan atau reliability, infrastruktur harus available ya. Saat dibutuhkan oleh pengguna itu tersedia. Kemudian recoverable, kalau misalkan ada masalah, kemudian ada kerusakan, ini bisa diperbaiki. Berhubungan dengan performance harus stabil, jangan sampai layanan tersebut diberikan dengan waktu yang tidak sama ya. Jadi kalau bisa layanan tersebut kecepatan menghasilkan datanya itu sama, stabil ya. Kinerjanya stabil. Dapat diuji kinerjanya atau kinerjanya juga dapat diskalakan. Misalkan kalau kita butuh cepat, kita bisa nambah hardware. Kita tidak lagi butuh kinerja terlalu tinggi, kita bisa menurunkan spesifikasi hardware. Nah, ini mungkin adanya di cloud. Kalau di perusahaan sendiri ya susah ya, karena perusahaan tidak scalable. Kalau kita menambah kinerja, kita bisa beli server yang lebih bagus atau komputer lebih bagus. Tapi kalau kita lagi nggak butuh, ya tidak bisa servernya kita buang, diganti. Tidak semudah itu kalau kita punya server sendiri. Sehingga kalau cloud yang disebut dengan scalable and elastic. Jadi elastic itu berarti kita bisa menurunkan biaya operasional kalau hardware tersebut dan spesifikasinya tidak terlalu tinggi, kita turunkan. Jadi biayanya lebih murah.
Kemudian keamanan, harus ada antivirus, anti non-segregation of duty, tidak ada kecurangan dalam bentuk fraud, anti money laundry, ada enkripsi data. Untuk pelindungan data pribadi atau PDP, kita harus tahu. Nah, inilah model infrastruktur secara sederhana ya. Jadi, kita orang yang menguasai informasi itu kan tahu ini apa saja sih yang kita kelola, bidang-bidangnya apa, yang tinggal kita buka buku katalognya, bisa dalam bentuk katalog, bisa dalam bentuk library, apa saja bagian tersebut. Nah, satu gambar ini merupakan cara kita mengelola atau template kita mengelola. Dia mengelola itu tidak harus pakai buku terlalu tebal, cukup dengan gambar model ini kita bisa mengelola yang namanya sistem informasi atau proyek dari sistem informasi. Oke, mungkin ada yang mau tanyakan sampai sini? Silahkan kalau ada yang mau tanyakan, taruh di chatting atau di langsung. Nah, karena mata kuliah kita adalah manajemen informasi, maka ada kata manajemennya atau manajemennya ya. Manajemen apa saja? Ada yang mengatakan orang informasi itu isinya ekonomi. Nah, enggak juga ya. Karena ilmu manajemen itu bukan hanya di bidang ekonomi. Manajemen itu jadi bidang bisnis, mungkin tepatnya ya di bidang bisnis. Kita soal informasi, pekerjaan kita apa di dalam infrastruktur. Kita mungkin tidak terlalu repot dengan spesifikasi. Mungkin orang-orang dari ilmu komputer lain repot di bagian sana. Kita di bidang manajemen infrastruktur, misalkan kita memanajemen kapasitas. Berapa sih kebutuhan sekarang, proyeksi ke depan berapa, kapan minimal yang infrastruktur harus diberikan, kapan kita menambah, namanya capacity management. Ada juga availability management, menjamin bahwa layanan tersedia. Kalau ada gangguan, cepat-cepat di backup ya. Jangan sampai terganggu. Kemudian juga ada IT Service Continuity Management, ini sama dengan availability ya. Jadi kalau availability di servernya, kalau IT Service Continuity itu di bagian klien. Misalkan lagi nonton bola malam-malam, tiba-tiba listrik kita yang menggunakan pin itu ternyata mati. Kita sudah beli kuota, kita isi kuotanya nggak jalan, berarti kan kita dirugikan. Nah, ini availabilitas dari sisi layanan sebenarnya IT service continuity. Atau kita punya ponsel, misalkan ponsel Andromax, tiba-tiba kita reset, sekarang sudah tidak ada lagi, mungkin Andromax sudah tidak banyak yang menggunakan. Saat di reset, kita tidak bisa lagi menginstal karena servernya sudah tidak jalan, server Android-nya sudah tidak jalan, sudah terlalu lama, sudah tutup mungkin. Nah, itu tidak punya kontinuitas karena kan ada waktunya. Jadi kalau kita punya ponsel, jangan sembarangan di riset pabrik, lihat dulu ya, nanti perusahaan tersebut masih ada nggak. Kalau kita riset pabrik, ternyata perusahaannya sudah tutup, ya tidak bisa diinstal atau tidak bisa diupdate. Ada configuration management, ini untuk beberapa pengelolaan, mengkonfigurasikan posisi firewall, kecepatan, mengatur bandwidth, ini konfigurasi management. Kemudian mengatur bagaimana orang yang menggunakan siapa saja, posisi keleluasaannya, kemudahan dia mencapai alat tersebut, itu configuration management. Yang tidak enak mungkin ada incident management, kalau ada masalah, ya, bagaimana cara mengatasinya ya. Problem management, dan kemarin itu cara manajemen, bagaimana kita memanajemen perubahan dan kita melakukan dari awal sampai akhir, atau kita mencari sistem yang sudah selesai kita tutup ya, kita tidak pakai lagi, yang disebut dengan release management. Oke. Apa keuntungannya ya, kita sebagai seorang pengolah harus bisa melihat secara detail atau melihat secara garis besar. Jadi istilahnya disebut dengan helicopter view, kita bisa lihat dari atas apa sih sebetulnya infrastruktur kita itu, bagaimana kejadiannya atau perilakunya. Atau kita bisa menggunakan zoom view, kita lebih dekat, kita bisa mengerti apa kegunaan, manfaat, dan apa yang mau dikejar dari infrastruktur kita. Dia disebut dengan leverage, ini berarti mendongkrak best practice, dapat kita terjemahkan sebagai mendongkrak praktik-praktik baik untuk menyediakan layanan yang terbaik. Berarti seorang
estimasi yang dipikirkan adalah the worst case, kasus yang terburuk. Jadi kasus buruknya apa supaya memperoleh praktik yang baik. Apakah kan semua orang teknik ya? Semua orang teknik itu dan orang ilmu komputer yang dipikirkan adalah kasus terburuk. Saat bebannya naik, bagaimana kita menghadapi resiko tersebut. Saat ternyata servernya mati, bagaimana saat apa, nah itu kasus terburuknya kita pikirkan. Mengapa dipikirkan kasus terburuk? Supaya kita memperoleh kasus terbaik. Jadi kasus terbaik itu susah untuk dikejar, tidak mudah. Kita bisa memperoleh selalu praktik baik atau best practice kalau kita sudah bersiap-siap untuk menangani the worst case-nya. Ya. Itulah pemikiran orang IT ya. Jadi kita mempelajari the worst case-nya jika tidak sesuai dengan perancangan, maka membalikan ke kondisi normalnya bagaimana. Itu yang disebut dengan best practice dengan mempelajari kondisi terburuk atau the worst case. Ini adalah konsep abilitas mungkin kalau di Diploma 3 ini di mata kuliah kinerja sistem. Saya nggak tahu kalau di S1 dapat nggak ya kinerja sistem. Jadi kinerja itu bercerita supaya available kita harus tahu tingkat availabilitasnya dicatat. Ini orang-orang yang suka statistik mungkin. Kemudian berapa sih waktu pertama kali dia gagal? Mean time between failure kita rata-ratakan. Pertama kali gagal dari suatu alat setelah dibeli berapa, kemudian rata-rata waktu perbaikannya berapa lama supaya kita bisa hitung apakah mau diganti alat baru atau kita biarkan untuk diperbaiki. Kalau pergantian cukup lama udah ganti saja komponen baru ya. Ada mean time between failure, mean time between repair. Kemudian yang namanya availabilitas itu sumber kesalahannya bisa karena human error ya, tidak pernah di training jadi salah penanganan. Karena adanya bug, kurangnya pemeliharaan secara rutin, kemudian ada cacat fisik atau defect, atau karena pengaruh lingkungan yang sudah berubah. Nah, di sini saya perkenalkan istilah baru ya, atau terminologi dari availabilitas yang disebut dengan SPOV atau CPOV. Single Point of Failure. Ini saat gagal, semua sistem mati. Jadi jangan sampai gara-gara satu titik, seluruh sistem mati. Jadi kalau yang kenanya bagian kritis, infrastrukturnya termasuk yang kritis, nah ini bisa mati. Jangan sampai kita terkena kepada SPOV-nya, yaitu bagian yang kritis yang mempengaruhi seluruh sistem. Cara menanganinya kita pakai backup ya. Di sini kita gunakan redundancy. Jika redundancy dengan tujuan untuk supaya bisa membackup, ini boleh-boleh saja. Kita pakai sistem redundancy. Redundancy-nya bisa berjalan berdampingan untuk memandu kalau misalkan terjadi kegagalan dia bisa langsung switch kepada backup-nya atau baru muncul kalau misalkan gagal di berbagai macam redundancy. Ada yang juga disebut dengan istilah failover. Ini peralihan dari semi atau otomatis ke sistem yang siaga. Jika ada masalah, nah backup-nya muncul minimal data tidak hilang. Minimalnya apa? Masuk ke bagian siaga. Mengembalikan dari komponen siaga ke komponen normal sebut dengan fallback. Kalau bisa waktu failover sama fallback ini jangan terlalu lama. Ini kita hitung menggunakan RTO, Recovery Time Objective. Kembali dari fallback ke failover. Dan titik kembalinya harus tepat. Kita sebut dengan Recovery Point Objective atau RPO. Ini istilah-istilah yang digunakan ya. Misalkan terjadi kebakaran, data tetap tersimpan di bagian backup. Pada saat kebakaran sudah selesai, proses yang tertinggal bisa terus dilanjutkan. Nah, itu RTO dan RPO. Ilmunya disebut dengan BCM, Business Continuity Management, dan perencanaan disebut dengan Disaster Recovery Plan. Ini teruji pada saat pandemi. Mana perusahaan yang punya BCM, mana yang punya DRP. Pada saat tidak ada pekerja yang ke kantor, sistem tetap bisa berjalan. Nah, pola kinerjanya bagaimana bisa tersebut? Nanti ini silahkan lihatnya ada menggunakan caching, pakai proxy untuk keamanan, ada bagian data storage secara operasional, front end server, ada database in memory, macam-macam. Ada load balancing. Nah, ini merupakan meningkatkan kinerja supaya availabilitas tetap terjamin ya. Ada yang pakai computing supaya kecepatannya meningkat ya.
ada juga pakai macam-macam. Nah, ilmu ini merupakan ilmu yang dipelajari untuk meningkatkan availabilitas dari sisi ketersediaan maupun sisi kinerja kecepatan. Dari sisi keamanan, ada beberapa istilah yang mungkin saya perkenalkan. Ada yang disebut dengan IDAM. Jadi I besar, D kecil, AM. Nah, itu atau kalau kita nyebutnya IDAM ya. Kalau orang Inggris sebutnya IDAM. Identity and Access Management. Ini proses pengolahan identitas dari orang dan sistem dan izin yang diberikan. Ini berhubungan dengan PDP, perlindungan data pribadi, IDAM. Kemudian ada SOD, and Least Privilege, Secrets of Duty. Jangan sampai ada orang yang punya kewenangan dari hulu sampai hilir, tidak ada pemisahan dari tanggung jawabnya. Mungkin dia punya login-nya ada 3 ya. Loginnya 3, mulai dari awal mengizinkan sampai memonitoring sudah 3. Itu yang tidak boleh, itu harus hati-hati ya. Ini bisa sebagai sumber dari fraud. Kemudian ada keamanan berlapis, supaya jangan sampai terjadi keamanan yang terlanggar, mulai dari keamanan secara manusia, keamanan secara sistem, keamanan terhadap antivirus, ya, berlapis. Jadi punya beberapa lapisan. Kalau kita pakai kartu kredit, mungkin keamanannya saat kita bertransaksi itu menanyakan PIN. Setelah menanyakan PIN, kita harus memasukkan OTP. Mungkin kelihatannya berkali-kali ya. Jadi memasukkan PIN, OTP, kalau perlu pakai sidik jari. Kalau di negara Belanda itu menggunakan 3 lapis keamanan kalau kita bertransaksi menggunakan kartu kredit. Jadi OTP, PIN, dan sidik jari misalkan. Nah, itu keamanannya berlapis supaya jangan terjadi masalah. Atau siapa sih yang berhak melakukan remote pada server? Nah, itu ada password-password khusus misalkan. Ada enkripsi, ilmunya adalah ilmunya kriptografi ya, bagaimana mengenkripsi data, jangan sampai server enkripsi terganggu. Ini di bagian cloud computing penting misalkan ya, ada beberapa ISO keamanan, beberapa standar sudah dijadikan standar nasional Indonesia. Mungkin sekarang yang terbaru adalah standar dari keluarga 27000 27017 itu untuk cloud computing ya. Wah, ini tulisannya kecil sekali. Ini cerita mengenai evolusi dari zaman pertama sampai zaman sekarang. Kita ada di zaman enterprise ya, dari tahun 1992 sampai sekarang ya. Ada di bagian client server masih ada, PC, laptop masih ada. Ya mungkin ini sekarang harus ditambahkan adalah mobile computing. Mungkin di sini di buku ini belum ada ya. Nah, kita bisa bicara mengenai sejarahnya ya. Sejarahnya, perubahannya dari sistem operasi berubah, hardware platform berubah. Bagaimana evolusi? Evolusi berarti perubahan yang panjang. Dari zaman prasejarah, mulai ada komputer 1930, masih komputernya sebesar lemari, sampai sekarang komputernya semua segenggam tangan ya. Evolusi perubahan yang sangat panjang, sangat lama ya. Sudah puluhan tahun di sini. Nah, kita bisa beberapa komponen infrastruktur. Di sini ada application and enterprise software. Itu bagaimana perkembangannya sampai sekarang kita lebih dimudahkan ya. Dibandingkan dengan zaman dulu harus buat sendiri. Sekarang ada MySAP, ada Oracle, itu lebih mudah. Networkingnya sekarang sudah sangat baik, menggabungkan dengan mobile, bahkan kita juga tidak peduli mana mobile, mana yang harus pakai internet lewat jaringan, ya tidak peduli, karena protokolnya sudah menggabungkan keduanya. Sejak kita masuk ke 3G ya, 3G. Nah, inilah penyimpanan data juga sekarang berkembang ya. Semakin kecil, semakin murah, tapi kapasitasnya semakin besar. Inilah teori-teori mengenai infrastruktur. Jadi S1 kita pelajari teori-teori ini supaya tahu apa sih perkembangan dari zaman-zaman ini. Nah, di sisi levelnya, yang namanya infrastruktur itu kita bagi ya. Karena ada infrastruktur yang nanti bakal di-sharing. Misalkan gambar ini kita buat satu piramida yang bagian atasnya itu disesuaikan dengan kebutuhan, dengan bisnis unitnya. Sedangkan bagian bawah mungkin ini infrastrukturnya ini sama semua ya.
disebut dengan enterprise buat infrastruktur. Ini misalkan kita membutuhkan bagian email, bagian kemudian dari bagian bawah ada public infrastruktur. Ini yang bagian bawah ini bisa kita sewa ke cloud computing ya, bagian bawah. Kita cuma ngutak-ngatik bagian atasnya saja, bagian aplikasinya saja misalkan, tidak perlu repot. Nah inilah level-level infrastruktur. Jadi ada bagian level yang paling atas, yang kita sebut dengan level dari business unit, dan level-level yang penunjangnya di bagian bawah. Ini teorinya. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan ekosistem. Jadi sudah saya sebutkan ada perubahan setelah infrastruktur itu dirancang. Jadi ekosistem itu berhubungan dengan ekosistem internetnya, platform internetnya, ekosistem tentang hardware, sistem operasi, kemudian enterprise software application. Ini yang sudah kita bahas ya. Kemudian ada networking, telecommunication-nya bagaimana. Ekosistem ini merupakan lingkungan yang mempengaruhi kita merancang infrastruktur. Data manajemennya mau pakai apa, apakah APM-DB itu, Oracle, SQL Server, kemudian bagaimana konsultan dan sistem integrasinya, apakah kita menggunakan auditor eksternal, misalkan di sini ada KPMG, yang merupakan auditor eksternal. Nah, itulah ekosistemnya dari semua asosiasi yang terlibat pada saat kita berhubungan dengan infrastruktur. Yang semua perangkat, semua stakeholder ya di sini. Jadi kalau kita hanya merancang, jangan lupa infrastruktur itu ada yang mempengaruhinya dan lingkungannya, jangan sampai tidak sesuai lingkungannya. Perkembangan mulai dari zaman IBM ya, tahun 60 sampai tahun 70-an, komputer DEC, muncul Intel, muncul server tahun 90 muncul namanya server, dulunya mainframe ya, namanya server. Muncul beberapa standar yang perusahaan misalkan Cisco, kemudian sistem mobile sampai ke cloud computing. Ini merupakan sejarahnya ya. Dari tahun 90 mungkin sampai tahun 2008. Kenapa cuma sampai tahun 2008 ya? Karena sekarang kan mahasiswa mengalaminya sendiri, bisa bercerita ya, pakai apa. Dari sisi cloud itu yang paling terkenal itu adalah Salesforce. Ini merupakan bagian dari sisi platform ya, platform. Kalau yang Amazon bukan dari bagian infrastruktur services-nya. Kalau Google menempati semuanya, yaitu IaaS-nya, PaaS sampai dengan bagian yang SaaS-nya. Jadi kalau Google menempati semuanya. Nanti kita akan lihat apa sih yang disebut dengan IaaS, PaaS, atau SaaS. Nah, kita masuk ke cloud computing. Mungkin ada beberapa mata kuliah sudah pernah mengajarkan. Cloud computing itu kita bisa mengkonfigurasi dengan mudah semua sumber daya. Kita bisa pilih mau pakai, misalkan kalau di Google Application Platform, dari Google Cloud Platform kita bisa memilih mau pakai servernya itu RAM-nya berapa, kemudian mikroprosesornya apa, kemudian kita bisa pilih aplikasi yang digunakan, misalkan kita kalau bikin web mungkin kita pakai WordPress, kita pilih WordPress, si operasinya mau pakai apa, misalkan Ubuntu misalkan ya. Nah kita bisa pilih sebelum kita membayar. Nah setelah selesai, kalau di Google Cloud Platform kita diberikan pelatihan, kemudian diberikan dana bantuan sebesar $300 untuk mensimulasikan pembelian selama 90 hari. Silakan lihat di YouTube bagaimana masih pakai ke Google Cloud Platform. Setelah 90 hari kita bayar sendiri sesuai dengan penggunaan. Jadi bayarnya itu bisa per detik, bisa per menit ya. Jadi bayar penggunaan di Google Cloud Platform itu sewanya ada yang sewanya di awal seperti Amazon Web Service misalkan. Tapi pas saat penggunaannya itu kita bayar per penggunaan. Jadi kalau servernya jarang dipakai ya kita bayarnya sedikit. Ini merupakan definisi dari National Institute of Standard and Technology. Ini merupakan perusahaan yang dulu namanya adalah bukan National Institute tapi National Bureau ya. Dia yang merupakan penyelidik, bahkan pada saat Twin Tower itu meledak mereka yang menyelidiki ya. Ini merupakan bagian Institut Standar dan Teknologi di Amerika. Mereka memberikan yang terkenalnya adalah
mengenai standar dari cyber security, itu tekanan dari NIST. Kalau ditanya apa sih bedanya pakai cloud dan tidak pakai cloud ya? Pertama, kita bisa menggunakan cloud itu lebih mudah kita mengkonfigurasi ya. Provision itu berarti kita konfigurasinya tinggal kita kasih saja kepada cloud, dia yang buat. Kalau pakai manual itu di sini sudah pernah mengolah server, itu kan panjang ya, memasukkan konfigurasi itu bisa sampai 20 perintah yang kita ketik ya. Kalau pakai cloud cuma ketik satu baris sudah beres ya. Kita mau apa, paket pertama beres, langsung klik enter, langsung jadi. Kalau profesional kita bisa harus menginstal, udah belum tentu selesai, bisa kadang-kadang installnya itu salah ya. Jadi proses melakukan penginstalannya itu manual yang dilakukan oleh bagian customer, bagian pengguna. Kalau pada cloud ya dibantu oleh cloud. Hardware-nya kita beli sendiri kalau di konvensional, tapi kalau di cloud kita sewa ya. Kita sharing dengan cloud yang lain. Kapasitasnya ya namanya kapasitas kita harus tentukan planning di awal. Jadi model dari infrastruktur yang tadi kita ceritakan bentuknya kotak mungkin lebih banyak dipakai di sistem yang fix ya. Karena kan berhubungan dengan uang, jangan sampai salah beli kemudian atau kelebihan beli ya. Kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau untuk penambah gampang, tinggal tambah infrastruktur, menambah kecepatan, menambah bandwidth gampang. Tapi kalau mengurangi agak susah, misalkan kita yang menggunakan sistem semakin lama semakin berkurang, maka kita tidak lagi butuh kecepatan tinggi. Kita tidak bisa mudah melakukan downgrade kalau di konvensional. Tapi kalau di cloud itu elastik. Kita bisa mengambil paket yang lebih murah kalau ternyata layanan kita tidak membutuhkan yang terlalu tinggi. Maka Amazon disebut dengan AWS EC2. AWS itu Amazon Web Service Elastic, ya, Elastic Cloud ya. Jadi maka sebutnya EC2. Jadi sangat elastik, bisa menurunkan kapasitas. Ya. Kita bayar sesuai dengan kapasitas kalau di konvensional, sedangkan di cloud kita bayar berdasarkan penggunaan. Pengeluaran cukup besar, harus beli fisiknya, modal kapital itu modal awal, modal operasional. Sedangkan di cloud cuma butuh modal operasional, tetapi banyak juga yang tidak semuanya pakai cloud. Misalkan kita takut data kita hilang, takut kalau cloudnya pada saat menaikkan harga, kita nggak bisa bayar, data kita nggak bisa dikembalikan. Berarti kita lakukan hybrid. Datanya ditaruh di server yang ada di perusahaan kita, atau sebutnya on-premise, sedangkan bagian aplikasinya kita taruh di cloud. Itu hybrid. Misalkan. Mengelola menggunakan sysadmin, jadi seperti biasa kita kelola baik di remote ataupun di tempat ya. Tapi kalau di dalam sistem cloud kita dibantu dengan beberapa aplikasi program interface, dibantu. Jadi mengelola lebih mudah. Monitoringnya ada pengukurnya juga, pengukur kinerja ya. Apa repot-repot. Nah ini kalau belajar AWS itu kita tinggal ketik langsung beres ya di AWS. Kalau para mahasiswa ingin belajar, silahkan lihat banyak di YouTube ya, bagaimana cara mempelajari, misalkan saya lagi mempelajari bagaimana membuat dari Google Cloud Platform, GCP, dipakai buat machine learning, sekarang lagi lama di bagian intelektual artificial ya. Kita belajar machine learning, kita bisa pakai GCP dari cloud. Nah, silahkan belajar ini untuk menambah skill, bagaimana sih menggunakan Google Cloud Platform. Jadi YouTube-nya dipakai buat belajar ya. Banyak sekali orang-orang yang sudah lebih tahu lebih dulu mengajari kita ya. Bagaimana sih pakai GCP. Ini mungkin terpakai di zaman sekarang. Biasanya kalau di wawancara suka ditanya, apa memiliki soft skill di bidang GCP atau di bidang cloud ya, kita bisa jawab. Nggak perlu kita mengikuti webinar berbayar terlalu mahal. Katakan saja kita sudah punya belajar yang namanya cloud dari YouTube apa saja seperti itu. Ini hal-hal terbaik dari cloud. Pertama tadi ya, sumber dayanya bisa kita sharing, bisa kita atur, kita bisa tempatkan di awal. Jadi kalau yang namanya push resource, kita bisa atur-atur mana saja yang mau kita pilih. Aksesnya cukup cepat, dan kita bisa milih sesuai kebutuhan on demand, jadi kita bisa pilih, misalkan kalau di Google Cloud Platform,
Saya suka senangnya menggunakan misalkan Pentium 4, ya saya pilih Pentium 4 ada 10 gitu. Saya pilih 10 Pentium 4 dengan RAM-nya yang kecil saya cukup 512 dan misalkan kita bisa pilih. Nah, itu sebenarnya on demand ya. Kalau ternyata butuh lebih tinggi, ya kita ganti, kita scalable-kan ke atas atau kita turunkan ke bawah elastik. Jadi kita bisa naik turunkan sehingga harga biaya lebih murah. Silakan coba-coba ya, lihat di YouTube bagaimana cara coba-cobanya. Kemudian pakai 90 hari dari QCP untuk latihan pakai cloud-nya. Atau bikin grup sendiri, bikin workshop sendiri mengenai Google Cloud Computing, Google Cloud Platform. Kemudian ada penggunaannya itu bisa kita hitung ya. Jadi kalau di AWS itu bagus ya, misalkan di Amazon itu kita bisa ngitung berapa sih bayarnya, namanya meter by use. Jadi kita bisa bayar pada saat kita pertama kali sewa, itu berapa bayarnya, setiap penggunaan layanan, itu sekian detik berapa bayarnya, itu ada meter by use. Jadi kita tahu lebih transparan lah, bayarnya berapa sih dari setiap Google. Jadi bayarnya itu per detik ya, bahkan ada yang mengukur gitu kalau misalkan ada kita taruh aplikasi digunakan oleh pengguna itu kita hitung per detik. Coba-cobalah ini sebagai skill. Jadi kalau di ilmu informasi skillnya itu bukan memprogram ya, tapi memanage skillnya itu memanage ya. Mengkonfigurasi, memanage ya. Kalau di ilmunya informatika skillnya memprogram karena jadi programmer ya. Kalau di sistem komputer bukan skillnya ada latihan pakai solder, gimana sih caranya kita meng-solder IC ya. Itu mungkin. Nah kalau di sistem informasi skillnya atau soft skillnya adalah kita memanage. Ya sering-sering membaca, mendengar, mendiskusikan bagaimana manage, mengelola ya. Nah ini sejarah cloud computing. Nah kita akan bicarakan mengenai apa disebut dengan IaaS, ya, PaaS. Ya. Sekarang bahasa pemrograman di dalam platform itu ada Ruby on Rails, misalkan Python. Mungkin kalau di kelas ini belum belajar Ruby on Rails, ya pelajarilah. Karena di perusahaan itu kita sudah pakai Ruby on Rails. Sudah tidak lagi menggunakan bahasa pemrograman Delphi, ya sudah nggak pakai ya. Kita pakai Java. Java juga ada berbagai macam nih Java itu. Pakai Python, pakai Cypress. Nah inilah definisi dari delivery model infrastruktur yang sifatnya cloud. Yang disebut dengan pertama infrastruktur as services. Di sini kita tentukan apa sih operating systemnya. Kita butuh tadi berapa komputernya. Dari sana ada yang disebut dengan platform. Kita platformnya mau pakai apa? Apakah mau jalan di Ubuntu? Kita bisa install Ubuntu ya. Kalau di web service, kita kan platformnya kita pakai apa ya, WordPress misalkan. Kemudian juga kita bisa menerapkan aplikasi. Aplikasi-aplikasi kita taruh di dalam bentuk software as services. Kita nggak perlu lagi memikirkan sistem operasinya, kita cuma pikirkan software-nya saja. Kita taruh di sini, misalkan yang paling ramai di software as services, kita taruh CRM kita, kemudian ERP kita ditaruh di software as services ya. Kita tinggal, atau kita menggunakan software as services yang sudah ada, misalkan kita pakai software-software yang ada sudah diberikan, tinggal kita gunakan. Contohnya kita sedang menggunakan Zoom. Zoom ini merupakan SaaS, software as services. Kita udah nggak peduli lagi ini berjalan di platform apa, bagaimana sih operasinya. Pokoknya kita tinggal klik langsung muncul. Nah, Zoom itu merupakan SaaS ya. Nah, lalu apa yang dipelajari oleh seorang sistem informasi? Yang dipelajari oleh sistem informasi itu adalah tanggung jawabnya. Dari gambar ini misal ya, terjadi masalah kena virus. Kalau kena virusnya itu di bagian infrastruktur, lihat di sini ya. Di sini kalau kena di bagian infrastruktur, di bagian ini IaaS ya, infrastruktur, itu apakah menjadi tanggung jawab dari seorang customer? Nah, jawabannya di sini adalah iya, termasuk ya kalau di bagian IaaS. Nah, di sini. Jadi karena bagian tersebut termasuk juga kita yang mengelola. Tapi kalau di bagian yang service SaaS ya,
Kalau terkena virus itu bukan lagi bagian kita, karena yang itu tanggung jawab dari vendor. Itu seperti itu. Misalkan di bagian PaaS ya, platform, kita menginstal misalkan berjalan menggunakan sistem operasinya adalah Ubuntu. Tiba-tiba Ubuntu-nya error karena tidak bisa sesuai dengan update. Kita bisa marah-marah kepada penyedia atau provider dari cloud, karena yang namanya Ubuntu itu adalah bagian dari sistem operasi tanggung jawab dari vendor. Kita tidak peduli dengan si operasinya, kita cuma sebagai customer hanya di bagian aplikasi atau bagian data. Atau misalkan datanya hilang, kalau datanya hilang, ya kalau di bagian platform tanggung jawab kita, karena data itu tanggung jawab customer, tapi di bagian service, ini data tanggung jawab dari vendor. Misalkan kita gunakan di sini adalah data pakai Zoom ya. Zoom itu yang kelolanya adalah vendor, itu Zoom sendiri. Kita nggak boleh repot-repot menentukan data filmnya gimana caranya, mau direkam pakai standar apa, kita nggak peduli. Nah itulah tanggung jawab yang perlu diperhatikan. Jadi semakin tinggi tanggung jawabnya, berarti ada harga yang harus kita bayar. Jadi kalau di sini infrastruktur tanggung jawab dari customer, dari aplikasi, data, runtime, middleware, operating system, itu tanggung jawab kita. Kita harus mengelola sendiri operating systemnya. Ini mungkin di bagian infrastruktur ini lebih murah karena customer bekerja lebih banyak. Sedangkan di platform agak mahal karena di sini customer mengerjakan lebih lebih sedikit, vendor menggunakan lebih banyak. Tapi kalau di bagian SaaS bisa saja lebih murah karena banyak sekali yang mengandalkan iklan ya, seperti kita pakai Facebook itu bisa lebih murah, tapi kalau Zoom menjadi lebih mahal ya. Tergantung kalau di bagian SaaS murah atau tidaknya tergantung apakah ada sponsor atau tidak ada sponsor ya. Ini tanggung jawabnya. Jadi kalau kita pakai cloud computing, kita harus tahu mau pakai yang mana di sini ya. Misalkan kita tadi pakai Google Cloud Platform, itu kita bermainnya di yang bagian tengah ini. Dia cuma nambahkan aplikasi apa. Misalkan saya pakai machine learning buat mengambil keputusan untuk sepilih komputernya ada 10, misalkan. Nah, saya cuma bertanggung jawab kepada aplikasinya dan kepada datanya. Seperti itu ya. Nah, dari sisi deployment-nya ada yang disebut dengan cloud yang bersifat private. Jadi semuanya itu terkunci. Kita misalkan punya cabang banyak nih, perusahaan punya anak cabang ada 10, datanya yang hanya bisa digunakan oleh cabang-cabang tersebut ya. Orang luar selain perusahaan tidak bisa melakukan pemeriksaan data atau tidak bisa mengkonfigurasi. Jadi cloud-nya sifatnya private. Jadi kita gabungkan konfigurasinya itu menjadi satu, datanya menjadi satu, tidak bisa terbuka. Ada juga kita menggunakan community cloud. Misalkan ini beberapa bank itu menggunakan suatu proyek namanya Hibara. Hibara itu misalkan proyek-proyek untuk bank, BNI, BTN, BRI membuat yang namanya ATM bersama. Nah, ATM bersama itu datanya ditaruh di community cloud. Itu salah satu contoh yang paling sering kita dengar di community cloud itu dalam contohnya pada perbankan ya, ATM bersama. Ada juga pada public cloud. Public cloud ini terbuka bagi semuanya. Misalkan kita pakai Facebook itu public cloud. Ada juga sifatnya adalah hybrid. Tadi sudah ceritakan misalkan datanya kita simpan di perusahaan, sedangkan aplikasinya kita taruh di cloud. Jadi hybrid gabung. Karena kita takut pada saat provider menaikkan harga, data kita tidak bisa kita ambil, kita tidak mau memperpanjang. Karena yang namanya cloud itu kan tidak selamanya kita sewa ke provider yang sama. Tiba-tiba kita stop, datanya tidak bisa kita ambil. Nah, supaya menjaga tersebut, kita pakai hybrid. Ini ceritanya yang paling banyak sekarang di dunia itu adalah sifatnya yang namanya SaaS ya. Software as Services itu paling banyak. Jadi karena hampir semua pola hidup dari pengguna komputer adalah sebagai konsumen, tidak mau repot-repot ya tinggal pakai ya. Ada aplikasi Foursquare untuk menentukan posisi kita makan di mana, fotonya di mana. Ada aplikasi Waze menentukan jarak tercepat ya. Itu aplikasi semua menggunakan SaaS. Jadi kita tinggal pakai, kita nggak peduli ya. Ada program defacing, menggantikan wajah,
di satu film juga sebutnya sistemnya adalah SaaS. Tinggal pakai, kita tidak pikirkan bahwa di belakang device, di belakang OS itu ada komputasi yang sangat tinggi, high performance komputer. Jadi SaaS sangat banyak digunakan dan sangat dipakai. Di tahun 2022 ini data terbaru ya, semakin lama semakin naik penggunaan dari software as services dibandingkan dengan platform yang dibandingkan dengan jenis-jenis deployment yang lainnya. Dibandingkan dengan PaaS, sekarang juga ada yang namanya Cloud Management and Security System. Ini khusus server-server untuk melayani pelayanan keamanan. Ada juga Desktop as Services. Ini kita bisa pakai laptop yang jadul, tapi sistemnya kecepatan tinggi, Desktop as Services. Atau kita hanya menggunakan terminal, kita bisa, tapi ini jarang juga yang menggunakannya, karena hanya pakai mungkin hanya beberapa perusahaan tertentu, misalkan rumah sakit cuma pakai untuk terminal saja. Tidak ada platform yang digunakan secara on-premise. Ya. Oke, saya stop dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini. Ya, belum ada ya ditanyakannya. Belum ada, Pak. Ya. Yang namanya infrastruktur, kalau kita mengelola, sekarang tuntutannya harus pakai standar. Jadi standar tersebut dijadikan SNI. Sekarang yang terbaru itu namanya SNI. Jadi standar aslinya namanya ISO garis miring IEC ya. ISO itu dari Amerika, IEC itu dari Uni Eropa. Mereka gabung mengembangkan ISO dari keluarga 27000. Dulu ada 27001, 02 ya. Sekarang yang dijadikan standar nasional Indonesia selain 27001 dan 02 ada 27017. Ini tahunnya adalah, salahnya ini harusnya tahun 2015, ini nolnya ketukar. 2015, dan saya koreksi 2015. Isinya mengenai sistem keamanan pada layanan cloud ya. Jadi terstandarisasi. Standarisasi ini bukan sesuatu yang harus diaudit karena sifatnya comply. Comply berarti cuma diceritakan kepada para pengguna supaya para pengguna lebih percaya bahwa misalkan perusahaan kami sudah melakukan comply atau mengikuti aturan dari 27017 sehingga para pengguna menjadi percaya. Nah, compliance itu adalah sesuatu yang kita ikuti sesuai dengan panduan karena isi dari 27017 ini panduan, Tapi belum tersertifikasi kan tidak perlu diaudit, sifatnya cuma compliant. Tidak, isinya bukan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh stakeholder, cuma panduan bahwa kami sudah mengerjakan. Jadi kalau belajar audit itu ada yang disebut dengan sistem compliant yang disertifikasi atau sistem compliant yang hanya dilakukan untuk diikuti sebagai panduan, guidance-nya. Nah, seperti itu. Sudah ada standarnya. Ini isi standarnya, jadi tambahannya itu yang namanya cloud itu tanggung jawabnya lebih besar ya. Kemudian proses asetnya ada kejelasan bagaimana cara memindahkan aset. Kalau kita hanya pindah ke provider lain dulu, tidak ada aturan keamanan dalam pemindahan. Sekarang kita ada panduan buat memindahkan aset ke tempat lain supaya saat migrasi tidak masalah. Data tidak hilang atau link-linknya tidak hilang. Misalkan kalau kita memigrasi WordPress aja ya, memigrasi WordPress ke WordPress yang lain, kalau kita migrasinya salah prosedur, maka kita saat memasukkan user atau password di tempat yang baru belum tentu bisa terbaca, sehingga nanti para penggunanya akan protes kalau kita ganti provider ke cloud computing yang lain, ternyata softwarenya hilang, passwordnya hilang, mungkin para pengguna akan kesal. Itu gara-gara karena saat kita migrasi, kita salah memigrasinya ya, atau kita pakai aplikasi migrasi yang tidak memindahkan relasinya, ya, seperti itu. Ini mungkin saya lewat saja, ini saya tidak detailkan kalau di S1, karena mata kuliah kebijakan mungkin tidak terlalu banyak di S1 ya, policy dari IT, policy dan strategi kita tidak banyak ceritakan. Nah, ini akan saya ceritakan secara cepat sampai jam 8.50, kira-kira 10 menit ya. Ini contoh kalau kita menggunakan on-premise, jadi aplikasi
dari pengelolaan infrastruktur, mulai dari perancangan, bagaimana cara menggambarnya. Kan orang manajemen informasi harus tahu cara gambarnya ya, modelnya. Mungkin ini baru ya, bagi beberapa mahasiswa, terutama yang kalau di MBKM-nya belum pernah terlibat di manajemen project, saya akan ceritakan bagaimana cara memetakan, memodelkan gambarnya. Seperti apa. Ini cara memodelkannya, jadi kita bagi seperti yang tadi ya, model dari infrastruktur, kita bagi. Model ini tidak baku, tidak ada satu standar keharusan. Jadi saya lupa cerita tadi di model infrastruktur tidak baku ya. Tidak ada keharusan harus seperti itu. Modelnya bebas-bebas saja, terserah kita butuhnya apa. Yang penting, semua bagian tersebut dapat terlihat secara lengkap di dalam satu gambar. Seperti itu tujuannya. Jadi nggak ada aturan baku, hanya ada konsensus bahwa semua yang diinfrastrukturkan itu lengkap terlihat. Di sini ada aplikasi infrastruktur, aplikasi bisnis, kemudian ada bagian API-nya, apa saja yang dibutuhkan API-nya. Ini tentunya pekerjaan dari seorang bagian server atau di bagian portfolio. Biasanya ini pekerjaan kita. Memang beberapa konten di kurikulum informasi tidak detail ya. Nah, sebetulnya pekerjaan kita sebagai seorang informasi, kita yang tentukan. Kita tidak berkaitan dengan pemrograman, tidak milih hardware, kita memodelkan. Model mana yang paling efisien, model mana yang paling sesuai dengan keuangan dari perusahaan. Lalu kita modelkan juga arsitektur teknologinya seperti ini. Ini pakainya TOGAF ya, ini ilmunya TOGAF sebetulnya, tapi lebih banyak kepada teknologi. Kalau TOGAF itu kan ada 9 fase, nah ini fasenya fase arsitektur teknologi, izin seperti ini. Kita gambarkan nanti lebih lengkap apa sih isi dari model kita. Misalkan di sini data interchain-nya kita gunakan XML yang dapat diterapkan di HTTP. Kalau masih belum pernah belajar XML, belajar apa sih disebut dengan XML ya. Apa ini sangat dibutuhkan karena XML datanya apapun kita bisa kita jadikan XML sehingga dapat dipertukarkan itu XML. Nah, kemudian bagian service networknya mau pakai apa, apakah pakai pub server untuk email, pakai SMTP. Ini kita bisa lihat di sini. Ini modelnya. Nah, model ini yang kita diskusikan dengan sesama orang studi informasi lagi, supaya lebih efisien dan sesuai dengan harga dan keuangannya. Servernya misalkan pakai Linux Red Hat, misalkan ya. Cukup lama dulu, itu tahun berapa ya, masih ada sampai sekarang. Ini sekali lagi nih model untuk yang tidak pakai cloud. Kalau cloud kan tinggal enter, tinggal pilih, beres ya. Tapi kalau kita pakai on-premise, pakai punya sendiri, ini harus kita bahas. Kemudian dari sisi user interface-nya mau pakai apa? PHP, Apache ya. Firefox-nya, browser-nya minimal pakai apa ya. Di bagian learning directory-nya pakai learning directory as application programming pakai apa? LDAP-nya misalnya kita pakai LMS, misalkan seperti Unika menggunakan LMS, learning directory-nya pakai LMS misalkan, seperti itu. Kemudian di sini gambar mengenai alat-alatnya pakai apa sih alat-alatnya, bagaimana memetakan dari arsitektur aplikasinya, apakah aplikasinya misalkan untuk business application, nanti kita pakai sistem automation, disposition, catalog management, financial, human resources, supply chain management. Ini juga pernah diajarkan. Kemudian di bagian data interchain-nya kita pakai sistem single sign-on supaya bisa satu kali masuk user password-nya bisa dipakai di beberapa aplikasi di sini ya. Kemudian web client-nya mau pakai laptop, PDCA, PDA. Kalau PDA sudah nggak ada ya. Sekarang pakainya mobile, mungkin pakai mobile sekarang. Ini adalah arsitektur sistem aplikasi. Seperti ini. Inilah yang kita gambarkan di dalam pekerjaan kita sebagai seorang informasi di dalam manajemen project. Gambar ini sekali lagi isinya tidak ada aturan baku. Yang penting semua yang kita bahas itu masuk lengkap di sini. Contekannya lengkap gitu kalau kita diskusi dengan beberapa tim lain lengkap. Ini kalau kita gabung antara aplikasi dan teknologi seperti ini tadi kita gabung. Jadi kalau nggak mau pakai gambar yang tadi, pakai gambar ini aja kita gabung jadi satu. Aplikasinya apa, teknologinya apa ya.
Kemudian antara sistem aplikasi ini kita menggunakan interoperability ya. Jadi pada kasus misalkan cloud-nya itu provider menaikkan harga. Nah, menaikkan harga ya kita saat memindahkannya harus sesuai atau harus bisa dipindahkan dengan mudah. Itu akan terjadi dengan mudah kalau memang sistemnya itu ada interoperability antar cloud. Tapi biasanya jarang. Atau pada saat kita menggunakan sistemnya itu pada anak cabang. Jadi kalau perusahaannya bercabang, punya anak perusahaan, nah dijadikan satu menggunakan sistemnya private cloud, itu kita bisa pertukarkan datanya. Cara menukarkan mungkin mau pakai macam-macam jenis database, pakai PHP, pakai MySQL, itu bisa kita lemparkan ke XML. XML itu yang kita pertukarkan misalkan. Ini merupakan peta interoperability, jadi bisa berbeda platform nggak masalah, berbeda aplikasi nggak masalah, berbeda alat juga nggak masalah, mau pakai laptop, pakai mobile nggak masalah, Android, mau pakai sistem operasinya misalkan Mac, misalkan iOS nggak masalah. Itu disebut dengan interoperability, jadi perbedaan platform, perbedaan aplikasi itu bisa tetap dipertukarkan, perbedaan departemen bisa dipertukarkan. Itu disebut dengan interoperability. Peta ini juga bercerita bagaimana proses pertukaran yang bakal terjadi. Bagian financial management itu akan bertukar data dengan supply chain, human resources. Kemudian berhubungan dengan client application sifatnya desktop. Seperti itu ya. Nah, ini kita bicara bagaimana pertukaran bakal terjadi antara setiap bagian. Ini yang disebut adalah peta interoperability dengan setiap tanda panah diberikan label entitas. Informasi yang dipertukarkan. Kemudian integrasinya bagaimana? Nah, ini kita punya peta, mungkin ini di mata kuliah khusus untuk integrasi ya. Ada yang menggabung antara SQL dengan ODBC ya. Ada yang menggabungkan antara swap interface. Ini proses integrasinya. Ya, ada yang menggabungkan di tingkat data, ada yang menggabungkan di tingkat middleware. Ya, biasanya menggabungkan tersebut di tingkat yang namanya middleware. Kita tidak buat lagi aplikasi baru, kita hanya membuat aplikasi penghubung, misalkan antara manajemen katalog dan manajemen supply chain, kita buat middleware-nya. Cara membuat middleware, kita menggunakan yang namanya swap interface. Coba lagi pelajari dari YouTube ya. Middleware itu seperti apa sih middleware ya. Tidak menggabungkan beberapa aplikasi enterprise yang besar. Kita gunakan sistemnya swap ya. Ada juga sistem menggunakan gabungan antara middleware dengan database SQL ODBC. Ini merupakan middleware juga, tapi dari database harus sama menggunakan SQL ya. Nah, seperti itu. Dari sisi platform aplikasi, nah kita bisa gambarkan model seperti ini. Pengintegrasinya mau pakai SWAP atau ODBC, nanti mungkin belajar sendiri dulu ya, bagaimana sih yang disebut. Saya belum masuk ke bagian SWAP dan ODBC. Nanti kalau dalam pengolahan integrasi akan saya ceritakan yang SWAP itu apa sih, yang namanya ODBC apa dalam mengelola integrasi. Tapi biasanya ini kalau di S1 di kurikulumnya saya tidak lihat ada materi mengenai integrasi aplikasi ya. Kalau di S2 ada integrasi aplikasi, tapi kalau memang perlu akan saya tambahkan bagaimana mengintegrasi aplikasi pakai SWAP atau ODBC itu seperti apa. Nah, gambar-gambar ini membantu kita mengelola. Coba kira-kira sudah membantu belum ya? Ada yang mau berikan komentar? Sudah membantu belum? Ini kalau mengelola yang namanya sistem informasi atau infrastruktur sudah membantu belum ya? Jadi kalau ada link yang tidak atau garis yang tidak berhubung, ya kita tinggal tambahkan hubungannya ya. Jadi web browser itu bagaimana sih mau bekerja sama dengan Visual Basic Client? Gimana caranya? Apakah di sistem ODBC-nya saja atau dia tidak akan berkomunikasi antara web server dengan .NET server, tapi kita bermain di ODBC. Mengapa bermainnya cuma di integrasi? Ya murah ya. Kalau kita harus menggabungkan di tingkat aplikasinya, mahal. Kita gabungkan saja di tingkat bagian aplikasi integrasi saja misalkan. Atau paling murah kita gabungkan di tingkat database ya. Ini contohnya. Contoh prosesnya.
Ini untuk aplikasi dan platform sama ya. Ini lebih detail mungkin. Sini. Ini kita butuhkan untuk memetakan. Ini semua disebut dengan portfolio. Model-model infrastruktur disebut dengan portfolio. Kita bisa rancang gambar-gambar ini supaya pas saat kita mengembangkan tidak lupa. Bahwa misalkan di sini ada dua network, satu pakai HTTPS, satu pakai LAN. Yang LAN diturunkan menggunakan .NET server, sedangkan yang internet kita gunakan web server dan PHP misalkan. Jadi kita tidak lupa bahwa kita punya net server di sini untuk mengaplikasikan nilai-nilai pada Visual Basic Layer. Topologi, ya ini mungkin sudah belajar bagaimana topologinya, kita punya firewall di mana saja, .NET aplikasinya apa, database-nya apa. Oke, itu mungkin dari saya hari ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saya stop dulu ya. Sebentar, saya stop dulu. Nanti akan saya sharing materinya. Ini saya ceritakan dengan cukup banyak, cukup detail ya. Jadi intinya yang namanya infrastruktur itu ada 3 masalah. Yang pertama, kita harus tahu merancang. Yang kedua, dalam perancangan ini ada pemodelan. Mungkin pemodelan di mata kuliah sebelumnya belum diberikan, ada bagian pemodelan. Yang kedua, bagaimana caranya kita mengimplementasi sistemnya. Yang ketiga, bagaimana bercerita kepada orang bisnis, pada bos kita. Bagaimana sih infrastruktur ini mau digunakan, bagaimana pengembangannya. Nah, cara berceritanya macam-macam. Kalau kita berceritanya kepada tim proyek, kita pakai tadi model dari infrastruktur. Ya. Kalau berbicaranya kepada programming, kita bicara mengenai arsitektur, teknologi, dan aplikasi. Kalau kita bicaranya kepada sistem pengelola cloud, ya mungkin dalam bentuk cloud kita ceritakan. Nah, seperti itu ya, jadi mengelola infrastruktur tersebut kita menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan kepada stakeholder pengguna, kepada programmer, kepada yang mengelola. Itulah pekerjaan dari sistem informasi di bidang mengelola infrastruktur teknologi informasi. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Boleh Pak, saya izin bertanya. Silakan. Mungkin terkait pengembangan di Web 3.0 ya Pak ya. Ya. Kan saat ini kan memang lagi gencar-gencarnya ya. Teknologi Web 3.0 itu lagi marak-maraknya diimplementasi oleh berbagai macam perusahaan, vendor, dan lain-lain. Contohnya itu dari hasil pengembangan Web 3.0 itu seperti cryptocurrency, NFT, kemudian lain-lain Ya, sebagainya gitu betul. Pak. Nah, pertanyaan saya tuh, apakah dengan perkembangan dan adaptasi dari Web 3.0 ini akan mengubah paradigma dari infrastruktur manajemennya lagi atau bagaimana Pak? Ya. Jadi dengan adanya misalkan adanya NFT, kita di cloud ya, kalau di cloud kita mau tidak mau kita mensewa server untuk sistem keamanan. Jadi ada server sendiri untuk sistem keamanannya karena NFT itu kan harus ada komunikasi antara antara pengguna klien dengan provider dari NFT misalkan. Jadi kalau di cloud kita nambah lagi khusus server untuk komunikasi dengan pengelola NFT. Jadi pasti paradigmanya berubah. Dulu cuma sewa server hanya untuk data dan aplikasi. Sekarang nambah lagi komunikasi dengan NFT seperti itu ya. NFT juga kan pembayarannya harus cepat, itu per detik harus selesai. Misalkan siapa sih yang mengotorisasi? Kita nggak mau repot mengotorisasi ya. Berbeda otorisasi dengan Visa. Kalau Visa itu kan otorisasinya menggunakan pembayarannya adalah finansial ya. Nah, kalau NFT itu tidak berhubungan dengan fintech, tapi berhubungan justru dengan data, dengan blockchain, ya, dengan data algoritma misalkan. Jadi agak lucu. Jadi kalau yang namanya kartu kredit itu berhubungan dengan fintech, financial technology, sedangkan NFT sampai sekarang itu hanya berupa angka. Jadi tidak ada hubungan dengan finansial. Di Indonesia NFT masih belum, bahkan di dunia belum masuk kepada suatu financial technology. Jadi yang mengelolanya bukan bagian finansial, cuma hanya data saja. Jadi kita butuh server data yang bukan fintech. Berbeda dengan kalau kita mengelola kartu kredit. Misalkan di sini ada mahasiswa nanti bekerja di pihak ketiga untuk fintech ya. Misalnya kita punya pihak ketiga yang mengelola sistem pembayaran pada payment gateway. Nah itu butuh servernya yang terkait dengan
finansial. Tapi untuk server pada NVT itu masih belum server finansial. Sekuritasnya berbeda. Jadi kalau NVT maksudnya kepada Bapeti bagian, kalau kalau Visa maksudnya kepada OJK. Nah itu ya. Di sisi polisi berbeda, bahkan di sisi platform juga berbeda. Di sisi cloud sewa servernya berbeda ya. Jadi kalau NVT nggak perlu lagi kita berhubungan dengan bagian visa, tapi kita harus beli server sendiri untuk security. Mengapa perlu ya? Jangan sampai ada yang menghacker NVT kita gitu ya. Nah itu ceritanya, jadi banyak lagi server layanan yang harus kita tambah dengan adanya 5.0 gitu ya. Tapi keuntungannya kalau di cloud kita nggak perlu rewel. Misalkan saya ingin 5.0-nya di bidang IoT, ya saya nggak perlu dengan sistem operasi, nggak perlu dengan apa, saya cuma saya pesan aja namanya, apa, saya cuma beli platformnya, jadi saya tidak pesan yang tidak perlu repot-repot. Saya tanya fokus kepada IoT-nya, saya sewa aja pas. Jadi platform SRBC saya sewa, saya jalankan IoT-nya, saya nggak perlu repot-repot. Itu keuntungannya. Jadi keuntungannya berbanyak dengan cloud, gitu ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Terima kasih Pak. Ya, jadi zaman cloud ini enak sekarang. Misalkan saya lagi senangnya di bidang apa nih? Sekarang lagi ramai itu di bidang marketplace. Daripada saya pusing-pusing menghitung enkripsi, keamanan dari finansial, sudah aja. Saya sewa, jadi menyebutkan nama. Saya nggak sebutkan namanya. Saya sewa misalkan dari satu provider cloud yang sudah menyediakan paket untuk sistem marketplace. Jadi saya bisa membuat marketplace seperti Lazada, seperti Tokopedia itu ya. Tinggal sewa saja, kebutuhannya berapa sesuai dengan penggunaan. Kalau yang pakainya banyak, maka provider akan mencas uang lebih banyak. Kalau nggak dipakai ya tidak akan dicas. Beda kalau kita nyewa ke server biasa. Jadi kalau marketplace pakai server biasa, mau dipakai banyak atau sedikit, bayarnya tetap sama. Jadi saya misalkan membuat marketplace, sekarang kan ada di YouTube banyak menggunakan marketplace ya. Saya taruh di salah satu provider server, nggak dipakai, tetap aja kita bayar, per bulannya bayar dengan biaya yang fix. Tapi kalau kita taruh marketplace-nya di cloud, sistemnya cloud, kalau tidak ada ya pelanggan yang beli barang, tidak menggunakan server buat mencari barang, ya kita nggak usah bayar uang apa-apa. Nanti ada yang namanya sistem kalkulatornya. Kalau di AWS namanya meter use, penggunaan meter. Kalau di Google Cloud Platform namanya adalah kalkulator, kita bisa ngitung. Oh terbalik, di AWS itu kalkulator, di dalam cloud itu namanya meter, kita bisa ngitung berapa sih yang harus kita gunakan. Nah itu, jadi kita bisa ngitung secara transparan berapa sih kita butuh per bulannya, bayar berapa, lumayan sekitar $300 ya kalau pakai full dari Google Cloud atau AWS ya. Ya bagi perusahaan $300 itu murah ya, $300 berarti kalikan 1.400 cuma 5,4 juta, murah lah pakai server daripada beli server 1 miliar. 5,4 juta rupiah sudah sama dengan server Unicom yang harganya 1 miliar, UPS-nya 400 juta. Sudah sama, kita sudah bisa bikin setaraf dengan Unicom dengan sekitar 5 juta gitu ya, lebih murah. Tuh. Ada ikatan cloud computing Indonesia, sekarang juga sudah ada ikatan cloud computing Indonesia. Jadi kalau di sini misalkan ada mahasiswa, saya ingin melakukan startup, apa startupnya? Saya ingin membuat suatu internet service provider. Itu gampang ya. Tinggal carilah di YouTube bagaimana cara membuat cloud menjadi internet service provider. Banyak beberapa mahasiswa yang punya perusahaan membuat internet service provider. Jadi kalau ada teman-teman dari informatika yang ingin butuh aplikasi web, kita kasih mungkin dengan 20.000 sudah bisa punya aplikasi web buat tugas akhir. Bagaimana caranya? Kita bagi-bagi yang namanya cloud tersebut menjadi suatu ISP. Untung tuh lumayan, 20.000 kali mahasiswa informatika ada 400 orang, ya kita bisa buat ISP sendiri. Sudah menjadi seorang entrepreneur di bidang IT. Daripada kita jualan barang, cukup repot promosinya, ya bikin saja ISP pakai cloud computing, misalkan seperti itu ya. Tinggal tambah karyawan, nanti administrasi mudah lah. Nah itu salah satu cara yang bisa kita lakukan dari cloud computing, kita sewa-sewakan
ke dalam menjadi ESP ya, seperti itu. Atau buat aplikasi sendiri yang ya macam-macam lah. Aplikasi yang sebelum cukup ramai, kita buat aplikasi sendiri, kita taruh di Google Play Store, dan kalau sudah cukup penggunanya, kita pindahkan ke cloud. Jadi nggak perlu repot-repot kan membayar di Google Play Store, karena kalau kita menaruh aplikasi di Google Play Store, kita harus bayar setiap tahunnya, itu ya harus bayar. Oke, kalau tidak ada, kita foto bersama dulu ya, sebagai bukti kita tampilkan. Tolong dipasang on cam dulu kameranya. Saya mau pasang dulu ya. Kita ada berapa slide? Oh, ada 2 slide. Nanti kalau setelah ini ingin bertanya, bisa pakai LMS, bisa ya, pakai WhatsApp, bisa nanya. Oke, silakan lihat ke kamera, saya capture dulu ya. 1, 2. Ya, slide berikutnya. 1, 2. Oke, terima kasih sudah hadir. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga semua sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.